Hey guys, selamat datang di podcast Asah Diri. Kali ini kita bakal ngobrol bareng Hanli Mulyani. Dia adalah seorang psikolog anak dan remaja, founder dari SOA Parenting and Education Support Center. Dia juga adalah seorang autor dari beberapa buku yang salah satu judulnya adalah Why Children Bully. Dan itu adalah tema yang bakalan kita gali lebih dalam lagi, yaitu bullying. Di episode ini kita ngobrolin tentang kenapa sih anak-anak itu bisa memulai membuli, apa bedanya cara pikir anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan di dalam tema membuli, bagaimana peran orang tua dalam menghadapi tema ini, dan banyak lagi. So, selamat menikmati. Halo Hanli, selamat datang di podcast Asah Diri. Halo, Hai. salam kenal buat semuanya. Halo. Iya nih, kita pertama-tama tentunya udah mau bilang thank you banget ya, udah spending time ingin ngobrol-ngobrol di podcast kita. Dan tema yang bakalan kita dalemin hari ini ya, ini adalah tema tentang bullying nih ya. Nah, untuk masuk ke tema ini, mungkin gue bisa membuka konteksnya juga dengan sedikit cerita tentang diri gue sendiri dan pengalaman gue tentang bullying. Jadi gue sama Vina tuh kita kenal tuh dari SMP sebenarnya Han. Kita kenal dari SMP. Nah dulu kita nih satu geng. Oh, Nah, oke. kita satu geng gitu, adalah beberapa teman gitu ya. Nah dulu itu kita tuh bercandaannya kita itu kayak we are calling names to each others, right? Yes. So dulu gua tuh dulu yang pendek, jadi dikatain nonggeng, terus ada yang dikatain bukan dikatain ya, ada yang jokesnya adalah oh bibir lu gede banget ini itu gitu. Doer gitu kan, which at that moment gimana ya, menurut gue mungkin tidak ada yang maksudnya jahat gitu ya, nggak ada yang maksudnya tuh ingin menjatuhkan, bener-bener ngatain atau bener-bener ada berdasarkan kebencian atau apapun itu gitu loh. But dari gue pribadi dan gue juga sempat ngobrol sama Vina, ternyata setelah ditilik-tilik ke belakang, bercandaan seperti itu tuh memang ada impactnya ke diri kita gitu. Nah mungkin yang pengen gue tanyain itu sebenarnya kalau definisi dari bullying itu sendiri atau ciri-ciri bullying itu tuh sebenarnya apa sih Han? Ada nggak sih sebenarnya definisi sakleknya gitu loh? Iya, ini menarik untuk membuka obrolan kita mengenai bullying ya. Karena memang banyak sekarang orang tua atau guru atau anak-anak yang misalnya gitu ya, lagi main hari ini berantem gitu ya, tonjok temennya. Terus orang tuanya bilang anak saya dibully gitu ya. Nah, apakah benar semua konflik, semua pertengkaran seperti itu definisinya bullying? Bullying itu ada 4 karakteristik, Bay. Jadi yang pertama itu ada kekerasan pastinya ya, ada tindakan agresif. Nah, tindakan agresif itu kalau tadi Bayu cerita teasing words ya, pakai kata-kata ejekan. Nah, itu kekerasan secara verbal ya. Jadi ledekan, name calling. Lalu ada yang secara fisik, misalnya ditonjok ya atau ditoyol, atau kalau perempuan dijambak rambutnya misalnya. Ada kekerasan secara psikis ya, misalnya kalau psikis lebih ke perempuan biasanya ya. Jadi kalau lewat dikasih head stare kayak gitu ya, nggak khas cowok nih. Terus kemudian secara sosial di-exclude ya, disingkirkan, nggak diajak main misalnya. Dan ya sekarang ditambah dengan cyber ya, karena adanya teknologi digital, social media, internet seperti itu. Lalu ciri kedua itu biasanya kekuatan yang tidak seimbang. Artinya biasanya pelaku dipersepsikan lebih lemah, misalnya senior ke junior, atau secara jumlah gitu ya. Biasanya pelaku lebih banyak daripada si target, si korban, seperti itu. Nah, yang menjadi ciri khas bullying, yang semakin menjadi ciri khas bullying itu sebenarnya yang ketiga dan keempat. Yang ketiga itu ada satisfaction, kepuasan terhadap si pelaku.
kenapa bullying jahat gitu ya? Karena memang bullying itu direncanakan gitu ya. Jadi ada pelaku yang memilih seseorang atau menjadi target gitu. Dan ketika dia melakukan bullying itu memang ada intention untuk kayak puas gitu. Oh senang bisa ngerjain dia ya, puas gitu. Dan yang terakhir ciri khas keempat itu repetition, Bayu. Jadi misalnya kalau misalnya gue gitu ya ngeledekin lo pendek gitu misalnya ya, kontak misalnya ya, maaf ya, cuma sekali gitu ya, nggak pernah lagi, terus kemudian sebelumnya juga nggak pernah, ya ini bukan bullying gitu ya. Tapi kalau misalnya itu repetition ya, jadi pelakunya ya dia aja, korbannya targetnya ya dia aja, jadi itu tuh kenapa bullying itu lebih menyengsarakan terhadap si korban, yaitu karena repetition, pengulangan. Gitu. Oke. Tapi itu juga kalau tadi ngomong juga ada satu yang misalkan dari sisi junior dan senior gitu ya, yang sebenarnya mungkin kalau kita di sekolah-sekolah juga gue kurang update kalau sekarang, tapi kalau dulu tuh ada yang kayak namanya ospek gitu, yang ospeknya kalau menurut gue dari zaman dulu sebenarnya gue juga ngelihat ospek tuh like sama sekali tidak masuk akal, karena ospek itu selalu kayak yang senior tuh menindas yang junior gitu loh, harus melakukan sesuatu hal yang out of this mind, yang lu juga sekeras apapun gue waktu itu mencari hikmahnya gitu ya, itu gue nggak nemu Han. Itu ini nggak sih apakah kayak kultur-kultur yang terbawa di sistem pendidikan kita, mungkin pertanyaan pertamanya adalah apakah saat ini tuh gue masih ada kayak kebudayaan-kebudayaan ospek yang kayak gitu, dan yang kedua apakah itu bisa secara nggak langsung ada hubungannya dengan si kebiasaan bullying itu. Ya, akhirnya gini kan, sebenarnya ada tiga objektif nih ketika kita memberikan bullying lesson gitu ya. Yang pertama adalah raise empathy, menumbuhkan empati pada siapapun juga. Kemudian yang kedua itu mengubah cara berpikir yang keliru, dysfunctional thinking, diubah. Kalau di buku gue kan memang nulis ya buku kedua gue mengenai Why Children Bully. Di sini gue istilahnya to change the red bubble thoughts, mengubah cara berpikir yang merah menjadi green bubble thoughts ya, cara berpikir yang hijau. Nah, jadi sebenarnya salah satu penyebab orang melakukan bullying adalah cara berpikir yang keliru. Nah, misalnya kayak tadi senior ke junior. Kan punya cara berpikir yang keliru, ini kan udah tradisi gitu kan. Dulu gue juga digituin, kenapa gue nggak gituin lagi, ini saatnya gue gitu. Nah ini kan sebenarnya cara berpikir yang keliru seperti itu, dan itu yang perlu diubah. Misalnya apakah kalau memang itu tradisi, apakah yang namanya tradisi itu yakin nggak bisa diubah gitu, apalagi kalau kita tahu tradisi itu bukan tradisi yang baik dan benar gitu kan. Terus kemudian kalau misalnya gue dulu digituin, apakah artinya gue nggak bisa stop mata rantai itu gitu loh, apakah gue juga apa bedanya gue dengan senior gue gitu kan. Itu kan sebenarnya cara berpikir yang keliru yang perlu disadari dan diubah dari red thoughts tadi menjadi green thoughts. Nah yang ketiga itu adalah raise empower the bystander. Jadi sebenarnya kalau kita bicara konteks kenapa sih bullying itu banyak di pertemanan sekolah, karena bullying sebenarnya kan it's all about friendship complexity, betul kan? Dan friendship itu paling banyak di mana sih? Ya di sekolah, karena durasi waktunya. Sementara kalau di tempat les kan paling cuma sejam, paling cuma 2 jam, dan itu nggak tiap hari ya kan? Sehingga memang potensi terbesar bullying terjadi dalam pertemanan dengan teman-teman sekolah seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ketika kita bicara bullying di sekolah misalnya ya, dalam satu kelas aja misalnya ada 25 anak, apakah semuanya itu setuju dengan bullying gitu ya, yang dilakukan oleh misalnya 5 orang temannya, si geng 5 orang terhadap satu si victim misalnya? Enggak. Cuma selama ini bystander diam-diam saja. Ya, bystander diam-diam. Nah, bystander ini sebenarnya harus di-empower to stand up ketika dia melihat ada bullying di sekitarnya. Kenapa bystander harus stand up gitu ya? Karena sebenarnya yang paling tahu ada bullying itu adalah teman-teman sendiri, bukan guru, bukan orang tua. Karena anak itu nggak akan dengan sengaja melakukan bullying di depan figur-figur itu. Kalaupun sampai ketahuan, itu lagi apes aja, lagi sial gitu ya, ketahuan. Apalagi cewek. Kalau bicara bullying, sebenarnya Vina, ketika bicara bullying tuh ada bullying yang mixed gender ya, artinya
perempuan laki-laki bersama-sama membuli temennya yang perempuan, perempuan laki-laki bersama-sama membuli temennya yang laki-laki. Tapi sebenarnya ketika kita bicara friendship complexity sama bullying itu ada caste girls bully, ada caste boys bully seperti itu. Nah, that's why bystander itu perlu kita empower karena mereka yang paling tahu dan untuk mengatakan tidak kepada temannya. Jadi sebenarnya lebih banyak green persons-nya, green people-nya di sekolah sebenarnya. Cuma kenapa mereka diam-diam aja gitu kan, meskipun tahu ada temennya yang dibully. Jawaban terbanyak ketika gue tanya ini gitu ke anak-anak, ketika gue sama tim memberikan bullying prevention lesson itu kan through conversation dengan cerita. Makanya anak-anak itu feel free untuk menyampaikan apa yang mereka yang mereka alami meskipun sebenarnya sedang mereka ceritakan si tokoh itu gitu ya. Tapi sebenarnya mereka sedang menceritakan kehidupan mereka. Nah, itu karena alasannya mereka takut. Mereka takut untuk stand up. Jadi ya benar kan, kalau sendiri takutnya menjadi victim berikutnya next target. Tapi kalau stand up 10 rasanya akan lebih powerful, bukan? Kayak gitu. Gila, menarik banget sih dari semua poin itu, jadi banyak yang mau didisek. Tapi balik mundur sedikit mungkin Hanli, yang tadi soal karakteristik, ini gue tertarik salah satu poin di mana lu bilang itu adalah tadi ada kepuasan gitu ya dari si tokoh yang membuli itu kepada orang yang dibully gitu. Nah, sedangkan kalau menilik ke cerita Bayu tadi, dan itu pun juga karena gue berada di geng itu ya gue pun juga mendapatkan suatu sebutan itu ya. Dan tapi gue kalau menyebutkan sebutan itu kepada temen geng gue yang lain itu atau kepada Bayu contohnya, itu tuh gue bukan mendapatkan kepuasan sih, cuma jadi kayak ya lucu-lucuan aja dan mengganti jadi Bayu tuh namanya kayak seolah udah berganti menjadi nonggeng waktu itu gitu. Jadi apakah itu bisa dibuat bisa disebut bullying, dan kepuasan jenis apa yang lu maksud di poin ketiga itu? Ya, ketika Bayu cerita tadi misalnya name calling, julukan, ini kalau berdasarkan pengalaman gue dengan guru gue ya, dia udah menjadi bullying prevention consultant almost 30 years dan dia udah keliling negara-negara di banyak sekali negara-negara lah. Itu yang kalau Bayu cerita itu karakteristik lebih ke boys bully. Nah, ketika kita bicara mengenai ledekan, ketika kita bicara mengenai just for fun, jadi the main reason anak laki-laki membuli, the main loh ya, bukan the only one. The main reason anak laki-laki membuli temennya itu adalah just for fun, memang iseng, bercanda ya. Jadi cowok itu nggak mikir panjang. Jadi lucu aja, seru aja gitu. Nah terus kemudian siapa sih yang biasanya menjadi target gitu ya, yang menjadi yang dapat ledekan lah? Temen yang terlihat berbeda, ya. Jadi yang berbeda apa aja? Fisik misalnya pendek sendiri, mungkin lo paling pendek waktu itu mungkin lo ya. Iya. Atau paling ceking sendiri, tau nggak sih, kalian masih tau ceking nggak sih? Tahu. Yang tinggi ceking kutilang gitu ya, zaman gue masih tuh kutilang. Sama. Beda banget deh zamannya deh. Terus udah gitu misalnya gemuk sendiri gitu ya, atau misalnya ada tompel gitu ya, pokoknya looks ada yang different lah dari fisiknya gitu ya. Terus kemudian yang kedua, kita udah mau masuk ke karakteristik cowok nih. Tapi betul ya bahwa itu bercanda, dan sebenarnya kepuasannya itu adalah kepuasan candaan itu. Itu kan juga kepuasan kan. Fun, bercanda, iseng, lucu gitu ya. Nah, terus karakteristik yang berikutnya biasanya jadi victim yang looks different itu adalah akademik, Bayu, Vina, yang pintar ya, yang kalau misalnya nggak pernah nyontek, PR dikerjain gitu ya, terus udah gitu yang senang baca buku, ke perpustakaan, pokoknya akademik, suka dapat julukan teacher's pet gitu ya, teacher's pet ya, anak kesayangan guru ya, anak yang patuh, anak yang disiplin gitu. Terus karakteristik berikutnya biasanya cowok itu juga yang nggak jago olahraga, yang kalau misalnya gerak motoriknya tuh
nggak jago olahraga lah gitu. Tapi di akademik pinter, itu yang kita suka dengar anak-anak cowok bilang nerd, cupu gitu ya. Terus karakteristik berikutnya udah nggak jago olahraga, pintar ya, anak kesayangan guru, terus punya minat yang dipersepsikan anak laki-laki tuh nggak cowok banget gitu. Kayak misalnya ikut paduan suara ya, terus udah dancing. gitu biola, betul, dancing, gimnastik, cooking kayak gitu. Terus apalagi good personality ya, nice boy ya, bukan naughty boy seperti itu. Dan salah satunya lagi adalah disability. Teman yang punya disability, baik secara fisik maupun secara psikologis, kayak misalnya anak-anak berkebutuhan khusus, anak dengan ADHD, anak dengan autism, ya, anak dengan Asperger misalnya. Nah, itu tuh karakteristik biasanya cowok itu membuli temannya yang punya karakteristik tadi. Kita bilangnya activating agents atau triggers seperti itu. Tapi, nah, main reasonnya kalau cowok itu just for fun. Tapi the main loh ya, bukan the only one. Artinya ketika cewek itu ngebully temannya juga just for fun, juga ada alasan itu. Tapi itu lebih less kalau buat anak cewek. Ya mungkin juga karena Vina part of the group ini, geng ini jadi ikut-ikutan aja gitu. Oke, menarik. Oke, Hanli, ini kan tadi lo juga udah sempat singgung bahwa lo menulis buku yang berfokus pada anak-anak ya, bullying pada anak-anak. Sampai atau ada grup batasan umurnya nggak sih antara contohnya anak-anak dan remaja? Tentunya kan pasti mungkin mereka juga punya tipe atau ciri-ciri yang berbeda dari segi bullying ini. Ada nggak sih perbedaannya dan sampai umur berapa setiap grup itu? Kalau triggernya mah sama, cuma ekspresinya yang berbeda dari usia ke usia. Contoh kita misalnya masuk ke girls, kita masuk ke girls aja ya. The main reason why girls bully, Vina bisa tebak nggak? The main reason, bukan the only one reason. Jealous? Yes, tuh Vina tahu banget, betul. Betul banget. The main reason why girls bully itu iri hati, jealous, bener banget. Dan activating agentnya apa? Gue tulis semua di sini. Dan itu based on pengalaman kita melakukan conversation dengan 180.000 siswa. Artinya 90.000 laki-laki, 90.000 perempuan, kira-kira begitu gabungan gue sama guru gue ya. Nah, jealous terhadap apa sih biasanya? Cewek itu all about kutub utara, kutub selatan, Vina Bayu. Jadi jealous karena atau dipersepsikan level level kelas 3. Yang punya kasta dalam pertemanan itu anak cewek ya. Maksudnya kita kan geng VIP ya, gila lu ngapain main sama kita gitu kalau cewek ya. Cowok kan sebenarnya cowok tuh mengekskludnya lebih karena gila lu nggak bisa nyepak bola gitu. Jadi mengekskludnya lebih karena itu. Tapi kalau cewek betul jealous. Activating agentnya apa aja? Fisik, Vina. Jadi lo makin cantik ya, lo makin seksi gitu ya. Nah, rambut lo makin bagus, makin shiny gitu ya. Ya makin banyak yang jealous mungkin. Dan mungkin lo bisa semakin menjadi victim bully ya. Kan ada istilah beauty curse, kutukan menjadi orang yang cantik gitu kan. Terus cewek itu dari ujung atas rambut, Vin, sampai ujung kaki. Nah, ini yang berbeda-beda. Kalau anak kelas 1 SD ya, mungkin rambutnya bagus, pakai jepitan Hello Kitty. Tapi kalau udah misalnya kelas 6 SD ke atas, puberty ke atas, udah beda lagi, udah yang hairstyle, terus udah SMA udah yang eyebrow, eyelash, boob ya, body shape ya. Jadi fisiknya tetap sama, cuma antara kelas 2 SD dengan 2 SMA itu yang udah beda ya, highlightnya gitu. Terus kemudian apalagi cewek itu hair, rambut. Rambut sesuatu banget lah buat anak perempuan itu. Makanya ya jualan eyelash, eyebrow ya, salon itu kan laku banget dibandingkan lu jualan training, Vin. Buat cewek.
Terus kemudian talent, Vina, Bayu, talent. Talented ya, banyak bakatnya ya. Terus popularity. Jadi kenapa tuh selebriti ya makin populer kok makin banyak haters. Jadi sebenarnya ada dua jenis haters. Ada haters yang satu itu karena social consequences. Jadi juga kita perlu membedakan antara bullying dengan social consequences. Artinya gini loh, dia di-exclude ya, di-exclude mungkin karena dia melakukan sesuatu yang akhirnya dia mendapatkan konsekuensi sosial gitu ya. Tapi ada orang yang di-exclude dapat hate comment, dia nggak melakukan kesalahan apa-apa loh. Tapi kok komennya gila sadis-sadis banget sih sama orang ini, apalagi kalau bukan jealous. Karena makin populer, makin cantik, makin banyak duitnya, cowok banyak yang makin suka. Itu tuh cantik, popularity, talent, ya disukai banyak orang. Kalau udah gedean dikit cowok tuh baik, makanya ya kalau cowok-cowok ya mengekspresikan wah ada cewek favorit, kasihan sebenarnya si cewek itu bisa menjadi objek bully dari cewek-cewek yang lainnya ya. Itu cewek lebih ke situ, barang-barang ya kan, barang-barang, lu pakai baju apa, makanya cewek itu the good apa sih itu kalau kita masuk ke detektor. Jadi kalau misalnya arisan ibu-ibu, itu mata cewek tuh langsung mendetek dari atas. Scanning. Scanner, betul. Itu tuh girls. Nah, uniknya Bayu, nah untung lah lu cowok ya, mean girls can grown up, ya, jadi mean woman. Ya, lo lihatlah banyak profesional jealousy yang cewek-cewek ya. Terus di arisan juga ibu-ibu complexity, women's friendship di arisan juga lo tau lah sampai ada filmnya Arisan ya kan. Waktu zaman itu nggak tahu lo udah pada lahir apa belum. Nah tapi kalau boys biasanya nggak ada tuh yang namanya professional jealousy, jarang lah ya. Bullying laki-laki udah di usia bekerja itu udah jarang. Tapi kalau girls, women itu masih ada itu. Karena jealous itu. Ya. Itu sangat ini ya. Gue nggak pernah ngelihat apa hal-hal yang terjadi ke kita ya Vin ya, atau pada saat kita bercanda-canda waktu itu emang benar-benar dari perspektif ini. Jadi itu benar-benar satu perspektif yang baru buat gue Han. Dan kalau misalkan kita ngomongin sekarang tentang efek dari bullying kepada anak-anak ya. Karena gue juga sepengetahuan gue sampai saat ini adalah tentunya efek yang terjadi itu kan pasti bervariasi ya. Nggak ada satu efek kalau lu melakukan A berarti hasilnya B. Itu kan nggak kayak gitu, karena hidup ya juga nggak kayak gitu loh. Cuma apakah lu bisa share kayak kategori atau terutama dari research yang udah lu dan guru lu lakukan gitu ya, efek yang paling sering kejadian ke si anak itu sebenarnya apa sih Han? Ya, betul banget Bayu. Jadi ketika kita bicara manusia, itu tuh nggak ada satu template yang pasti. Artinya gini loh, ada yang diledekin toge, dia fine aja tuh ya. Ada yang diledekin toge setahun 2 tahun, lama-lama dia punya citra diri yang negatif tentang dirinya. Ya, lihat efek orang beda-beda, dan that's human. Nah, kalau yang kita dapatkan di ruang konseling, biasanya kan yang datang ke ruang konseling itu korban ya. Gue sih belum pernah sampai saat ini ada pelaku datang ke ruang konseling gue, "Hai Tante Hanli, aku pelaku bullying. Aku mau dong berubah, tolong dibantu supaya aku tidak membuli lagi." Kayaknya so far gue belum pernah deh nemuin sampai saat ini ya. Jadi ketika korban datang, ya sebenarnya who has the problem sih kalau dalam konteks bullying? Who has the problem? Pelaku dong pasti. Cuma sayangnya masyarakat itu ketika ada bullying malah banyak yang suka salah fokus atau gagal fokus. Artinya yang sering difokuskan tuh si korban. Korban sih terlalu sensitif ya. Ya harusnya lu lawan dong kayak gitu ya. Lu lemah sih gitu. Nah itu kan justru yang sering terjadi yang membuat korban akhirnya semakin terpuruk seperti itu. Nah bahkan ketika kita bicara bullying, sekarang kan saya udah sharing nih ke Vina sama Bayu the main reason why girls, why boys bully. Kalau selama ini juga di persepsi masyarakat, banyak yang berpikir bahwa korban bully itu lemah. Apakah selalu korban bullying itu yang lemah? Enggak. Dalam konteks anak cowok, banyak anak cowok yang dibully karena dia student ambassador. Karena dia orang yang good academic, good character.
Dan kalau bicara anak perempuan, udah pasti mostly anak perempuan yang menjadi target bully mostly loh ya, justru yang berpotensi ya tadi tuh talented lah, populer lah, berprestasi karena jealous gitu ya. Nah, jadi sebenarnya who has the problem? Si pelaku. Tapi finally karena repetition ya, kalau misalnya cuma sekali itu nggak apa-apa, nggak akan berefek negatif mungkin terhadap si korban karena cuma sekali gitu kan. Tapi kalau setiap hari dan setiap hari berkali-kali, karena kan sekolah dari jam 7 sampai jam 3, ya kan? Nah itu akhirnya si korban, nah ini dinamika si korban ya. Pertama, si korban itu ketika datang ke ruang konseling, dia merasa something wrong dengan dirinya. Jadi akhirnya dia merasa yang bersalah adalah dirinya, seperti itu. Jadi sebenarnya sampai korban itu depresi, sampai akhirnya committed to suicide gitu ya, itu ada gradasinya tuh by Vin. Jadi pertama itu muncul pikiran di dalam diri si korban, why me ya, why me. Jadi misalnya kalau lu gue bully Vin ya sama geng gue, lu kan pasti bertanya-tanya dong, why me ya, kenapa yang lain enggak, why me gitu. Nah tidak solve gitu ya, pertanyaan itu juga tidak terjawab. So akhirnya karena lu dalam kondisi yang tidak nyaman, lu akhirnya cenderung create another irrational thinking kan. Oh mungkin memang something wrong with me. Mulai kayak gitu tuh, something wrong with me. Nah karena selama ini teman-teman yang tidak melakukan bullying juga diam-diam saja, dia berpikirnya apa? Kayaknya memang everyone hates me deh, nobody likes me. So that's why bystander tuh penting banget untuk stand up. Supaya si victim pun merasa bahwa ya memang bukan dia yang bermasalah ya. Nah, something wrong with me, everyone hates me, nobody likes me. Dia mulai create another pertanyaan. So sampai kapan ya gue akan ngalamin ini? Ya, terus dia mulai create another answer buat diri sendiri. Ya mungkin ini nggak akan pernah berakhir. Ya mungkin memang ini nasib gue. Terus mulai create another irrational thoughts. Ya, so buat apa gue hidup dong? Buat apa gue sekolah di sekolah ini lagi gitu? Saya akhirnya mendingan gue pindah sekolah, gue skip school gitu. Atau mendingan gue mati aja. Itu the worst seperti itu. Nah, itu dinamikanya Vina dan Bayu. Ya, itu spiral yang at one point gimana ya, akan kalau nggak diberhentiin, nah nanti kita juga datang ke pertanyaan gimana cara memberhentikannya. Tapi spiral yang kalau nggak diberhentiin tuh bener-bener bisa berujung yang sangat parah gitu ya. Dan gimana cara memberhentikannya ya mungkin ada faktor eksternal dan ada faktor internal juga. Tapi itu emang kalau sekarang dengan gambaran yang barusan lu bilang, gue bisa bayangin perasaan sebagai si korban yang dinamikanya itu gue kayak barusan tuh bisa ngikutin gitu loh, parah juga sih. Ya karena repetition, Sep. Ya. Nah sulitnya biasanya orang dewasa, guru, orang tua yang nggak pernah punya pengalaman pribadi dibully, itu jadi rasanya juga sulit untuk bisa berempati pada korban. Betul. Dia nggak bisa merasakan yang repetitionnya itu loh, Bayu. Gue kadang-kadang suka mengambil perspektif begini ya, kalau gue lagi ngasih bullying lesson ke orang tua. Oke, kita moms kan suka arisan ya, gue bilang gitu. Coba ya, kita bayangkan, ini kita arisan nih tiap bulan. Arisan kan cuma sebulan sekali. Di bulan pertama ini kita kan kenalan ya. Misal gue sama lo nih kenalan, hai Vin, hai kamu siapa? Oh, gue udah mulai kayak gitu ya. Bulan kedua, hai, gue udah mulai kayak gitu ngelihatnya. Bulan ketiga lo datang Vin, gue ngobrol. Terus kita kabur. Bulan keempat gue tanya, lu mau datang lagi ya, Fit? Lu nyaman nggak di arisan itu? Enggak kan? Itu cuma sebulan sekali loh. Dan anak-anak mengalami itu di sekolah setiap hari. Dan uniknya nih, Bayu nih, lu kan cowok ya, uniknya cewek itu the best hasuter tuh, Bay. Iya. Pentolannya cuma 2, tapi dia bisa menghasut satu kelas untuk tidak main sama gue misalnya kalau gue tuh target, kalau gue korbannya. That's go. Gosip ya. Oke, kalau Hanli tadi udah coba menyerempet sedikit ke tema orang tua. Nah, kan tadi di awal kita udah sebutin kayak karakteristik atau ciri-ciri dari seseorang yang suka membuli gitu ya. Nah, sekarang menurut gua penting banget di sini di mana orang tua masuk ke dalam tema ini gitu. Nah, menurut Hanli sendiri gimana sih kalau sebagai orang tua gue bisa mengenali nih
anak gue kayaknya ini tipe yang suka ngebully deh, atau ini anak gue kayaknya kok di rumah diam-diam aja ya, apa dia sering nangis, sering sedih gitu, apa dia jadi korban bully ya. Itu ada gak sih cara taunya kalian spesifik gimana? Ya, kalau boys, sebenarnya kalau laki-laki itu lebih apa ya, lebih overt ya, lebih obvious, lebih kelihatan. Bisa dibaca. Ya, cowok itu lebih apa adanya. Itu kalau bicara cowok itu, jadi kalau misalnya punya anak cewek lebih enaknya daripada punya anak cowok. Siapa bilang? Cewek itu more kompleks gitu. Cowok itu lebih apa adanya ya. Dan dalam konteks bullying membuat anak cowok itu lebih empati ya, dan mengubah perilaku bullying itu easier sebenarnya daripada dengan anak perempuan. Karena kalau dengan anak perempuan kan kita dealing with envy, jealousy. Ya kan, dimana kalau envy, jealousy itu sudah ada, dan itu kan ada tingkatannya ya. Ada yang cuma bilang, ini gila Vina enak banget ya, misalnya bisa kuliah di Austria, gue cuma kuliah di Atmajaya misalnya, that's it. Tapi kan ada yang enak banget sih dia di Austria ya, dan gue mulai ngebully lo lewat cyber karena gue nggak pengen hidup lo bahagia dong, karena gue jealous sama lo. Nah itu kan kalau kita bicara konteks girls yang dealingnya with envy dan jealousy ya. Nah kalau cowok itu biasanya lebih kelihatan. Jadi kalau misalnya anak kita misalnya ada kayak contohnya anak gue ya, itu kelas 1 SD, gue inget banget misalnya ada temennya, secara fakta memang temennya si cewek ini memang gemuk ya, katakanlah namanya siapa ya, si Susi lah katakannya, Susi ini memang gemuk secara fakta. Terus anak gue yang cowok begini, pulang sekolah nih ya, gendut gitu, sambil anak gue ketawa-ketawa, dalam hati gue, oh my god, mamanya penulis buku Why Children Bully gitu ya. Anak gue ngebully. Nah itu kan potensi, maksudnya semua anak laki-laki kan memang punya potensi ya untuk kayak begitu ya. Nah artinya ketika gue melihat itu gitu ya, atau dia misal kalau di rumah suka cerita ngejek temennya atau apa, nah itu kan yang harus kita edukasi. Jadi ketika sampai rumah, gue munculkan lagi peristiwa tadi. Gue bilang, tadi mama lihat waktu ada si Susi, terus kamu teriak-teriak manggil Susi sambil kamu ketawa-ketawa gitu ya. Menurut kamu kira-kira Susi senang gak sih gitu ya dipanggil dengan gendut-gendut sambil kamu tertawa gitu ya. Di situ gue mengajak dia mengambil perspektif pikiran dan perasaan temennya ya. Mungkin enggak, dia bilang. Ya, mama rasa juga enggak, karena kamu memanggilnya juga sambil ketawa. Bahkan kamu enggak ketawa aja, enggak ada orang yang suka dia dipanggil diledek-ledek ya. Dan Susi itu punya namanya. Dan menurut kamu gimana rasanya mamanya Susi kalau misalnya ya kayak gitu. Nah, akhirnya karena kamu tahu temanmu tidak perlu suka diperlakukan seperti itu. Kamu jangan memperlakukan temanmu seperti itu, ya. Kalau misalnya anak kita bilang, aku nggak apa-apa, kok aku mau dipanggil toge juga nggak apa-apa, misalnya ya. Aku dipanggil nonggeng juga nggak apa-apa, misalnya. Kita masuk ke percakapan berikutnya. Ya, memang setiap orang berbeda-beda. Kamu nggak apa-apa, tapi apakah artinya teman kamu nggak apa-apa? Gitu loh, ya. Buat kamu nggak apa-apa dipanggil nonggeng. Kamu fun-fun aja dengan itu. Kamu bisa melihat itu sebagai sesuatu yang lucu, bercanda. Tapi apakah temanmu juga punya pikiran dan perasaan yang sama seperti kamu? Enggak kan? Artinya meskipun kamu nggak apa-apa, tapi kalau temanmu apa-apa, apa yang kamu perlu sadari, ya? Ya, jangan perlakukanlah orang lain seperti sebagaimana orang lain ingin diperlakukan. Nah, sebenarnya percakapan seperti ini, gue udah masuk ke percakapan tadi dalam ABC Paradigm itu paradigma ABC yang gue tulis di buku ini. Ini adalah percakapan untuk mengubah cara berpikir yang keliru mengenai bercanda, cara berpikir yang keliru mengenai fun, ya, cara yang berpikir yang keliru mengenai gue nggak apa-apa, ya. Menjadi cara berpikir yang benar, yang green thoughts mengenai fun, ya, mengenai kamu nggak apa-apa, apakah orang lain nggak apa-apa, mengenai empati, seperti itu. Nah, jadi kalau cowok biasanya lebih obvious, lebih kelihatan, lebih apa adanya. Cewek yang memang agak susah, karena banyak kisah-kisah, makanya kita suka bilangnya drama queen, ya kan? Si queen sedang berdrama, itulah cewek. Artinya gini loh, banyak kisah-kisah korban bully, kenapa orang tuanya nggak percaya, kenapa gurunya nggak percaya, ya, dan banyak sekolah tuh minta data, minta evidence. Waduh susah kalau misalnya cewek kita minta evidence, karena bisa aja begini, ngeliat setiap kali ketemu Vina, cuma begitu. Cewek tuh cuma ngasih hate stare, ya, cowok kan enggak kan. Nah, coba mau bukti dari mana?
Tapi kan kalau setiap kali ketemu kita dapat hate stare, lama-lama kan kita juga jadi nggak nyaman. Kan? Betul. Yeah. Nah, di depan orang tua, di depan guru, mereka bisa very nice. Si Queen ini berdrama. Nah, itu loh kompleksitasnya cewek kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya memang kita lihat cewek misalnya suka membanding-bandingkan dirinya dengan diri temennya, ya. Terus misalnya dia suka put attention sama penampilannya, ya. Terus misalnya dia suka kayak kita lihat kayaknya dia menempatkan harga dirinya dia pada penampilan dan dia menilai orang lain juga dari penampilan orang lain. Nah, ini ciri-ciri. Nah, kita kan perlu edukasi seperti itu. Mengubah cara berpikir yang keliru mengenai kecantikan. Ya, dari yang looks is everything, are you sure looks is everything? Ya, diubah menjadi cara berpikir yang hijau mengenai looks, yaitu look is not everything. Ya, penampilan bukan segalanya. So, kemana kita harus menggantungkan harga diri kita, misalnya ya, ke isi pikiran, isi perilaku, isi perbuatan, mengubah cara berpikir yang keliru mengenai popularitas, ya. Apakah kita bisa populer di semua bidang? Apakah kita bisa menjadi orang yang populer satu-satunya? Gak bisa kan? Karena kan perempuan itu suka merasa terancam, Bayu. Ya, Tapi ketika misalnya nih ada si geng populer, ya tiba-tiba ada newcomer, ya yang merebut perhatian guru, cowok, ya. Nah ini si geng yang populer ini, si VIP ini merasa terancam kedudukannya. Dan ketika dia merasa terancam, tersaingi, dan dia jadikan si ini sebagai target bullying gitu, karena ya tadi envy, terancam, itu tuh dinamikanya cewek. Jadi orang tua juga jangan put attention sama yang namanya penampilan, ya. Jangan suka membanding-bandingkan. Bantu anak untuk menerima dirinya sendiri apa adanya, menerima orang lain apa adanya. Terus kemudian tidak ada kasta dalam pertemanan. Kita semua yang menciptakan kasta itu. Itulah percakapan-percakapan seperti itu. Dan yang paling keren adalah kita bisa celebrate kesuksesan teman kita. Kita perlu mengajari anak untuk berani celebrate kesuksesan temannya. Senang atas kesuksesan orang lain, bukannya senang atas penderitaan orang lain, benci atas kesuksesan orang lain. Dan itu yang terjadi seringkali seperti itu. Jadi itu sih yang kalau korban, ciri-ciri korban itu biasanya kita lihat deh, mungkin muncul simptom psikosomatis ya, kayaknya misalnya setiap kali berhubungan dengan sekolah jadi kayak apa ya, stres. Pernah ada kasus yang gue tanganin, setiap kali ketemu pagar sekolah muntah. Ya, pagar sekolah, even ketemu pagar sekolah aja ini enak muntah gitu ya. Jadi sampai sebegitu nervousnya. Skip school ya, terus kayak takut pergi ke sekolah kayak gitu. Itu ciri-cirinya, lack of focus di akademik ya. Tapi berarti sebagai orang tua, kalau menurut gue dari yang gue tangkap tadi, tetap kuncinya adalah komunikasi nggak sih, Li? Jadi sebelum memasukkan atau merubah cara pandang, cara pikir si anak tersebut, ya tetap si orang tua itu harus bisa membuka komunikasi dengan si anak. Toh kalau nggak bisa terbuka komunikasinya, juga input-input yang udah kita punya juga nggak bisa tersalurkan, nggak sih? Betul, betul. Anak kalau hubungannya dengan orang tua nggak deket, dia mungkin nggak akan bercerita. Bahkan kalau hubungan dengan orang tua pun deket, belum tentu loh dia mau cerita. Karena biasanya korban bully, terutama laki-laki ya, itu tuh malu ketika mereka jadi korban bully. Karena mereka merasa, gila kalau gue cerita gue tuh korban bully, kayaknya apa ya, kena harga diri gitu loh. Masa sih gue cerita kalau gue korban gitu kan, kayak nggak keren banget gitu loh. Itu yang kadang-kadang menjadi barrier si korban ini juga untuk tidak cerita gitu. Apalagi kalau misalnya responnya begini, lu sih terlalu sensitif, lu sih lemah gitu ya kan. Jadi kayak udah jatuh ketiban tangga gitu dengan komentar orang yang kita pilih untuk kita curhat sebenarnya. Nah itu tuh yang banyak terjadi. Jadi betul, pertama kalau hubungan orang tua dan anak itu nggak deket, ya basically sehari-hari mungkin anak memang nggak akan cerita, gitu ya. Akhirnya kita taunya udah the worst, ya udah depresi, udah skip school seperti itu.
Atau kalau hubungannya baik dekat, belum tentu juga cerita. Karena tadi, gengs, kayak malu lah cerita ke korban, gitu ya. Nah, kalau dia mau cerita, bersyukurlah. Dan kita kasih respon empati. Jangan respon yang kayak tadi. Mah, kamu dong yang harus ini, gitu ya. Nah, itu respon-respon itu kan membuat si korban itu kan semakin tidak nyaman sebenarnya. Kayak gitu. Ya, kalau sekarang gue pengen ngeliat atau lanjut tentang tema peran orang tua lagi ya, tapi sekarang dari perspektif yang lain. Karena gue juga punya gue punya satu orang yang lumayan deket sama gue, dan dia ini mungkin bisa dibilang dia ini justru dibully sama orang tuanya. Konkretnya kayak gini. Jadi dia itu adalah penari balet. Dia ikut tari balet dan setelah ditilik-tilik atau dia juga share ke gua, itu sebenarnya adalah mimpi dari ibunya yang dulu. Ibunya jadi dulu pengen menjadi penari balet gitu. Sehingga dia di rumah begitu bentuk tubuhnya sedikit lebih curvy itu apa ya? Sedikit lebih molek lah ya. Lebih molek gitu, dan nggak kurus seperti si mamanya itu pikirkan gitu loh. Nah dia tuh langsung diberikan kayak bahkan juga lumayan keras gitu ya. Oh kamu kenapa? Kamu kayaknya terlalu gendut deh. Kamu kayaknya terlalu ini deh gitu. Yang menyebabkan ya dia di rumah di mana idealnya seorang anak merasa paling safe, itu dia tidak merasakan hal itu. Nah pertanyaan gue adalah kalau misalkan ada case kayak gitu ya, chance atau gimana ya, yang bisa si anak ini lakuin tuh apa gitu ya? Karena kalau misalkan dia ke sekolah ya juga mau ceritanya sama siapa juga gitu kan. Jadi kalau kayak gitu gimana ya? Ya. Bisa nggak sih sebenarnya, mungkin pertanyaannya gue ergensen sedikit. Jadi bisa nggak sih bahwa kebiasaan kita membuli orang atau bahkan kita dibully sama orang terdekat kita sendiri, yaitu faktor keluarga di rumah? Sangat bisa. Jadi tambahin sedikit sebelum menjawab pertanyaan lo, Bay. Jadi bullying itu tidak hanya terjadi antar peers, ya pada anak dan remaja, pada orang dewasa terutama kaum wanita itu juga bisa. Terus kemudian bullying bisa terjadi benar pada orang tua dan anak. Mulai dari hal yang lucu ya kayak misalnya bem gitu ya, bem gitu. Tapi anaknya udah gitu ya, padahal anaknya udah kayak begitu-begitu, orang tuanya nggak peka banget gitu. Atau ya memang sarkas kayak tadi ya, data Bayu, Vina, kekerasan, trauma yang dialami pada anak-anak, data tertinggi itu justru kekerasan yang terjadi di rumah dan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua sendiri. Ya salah satunya kekerasan secara verbal maupun secara fisik. Ya, nah terus kemudian bisa terjadi antara sibling, si kakak adik ya, kakak bully adik atau adik bully kakak ya, atau zaman sekarang itu amazingnya yang namanya guru itu bisa dibully sama siswa di zaman sekarang ya, itu terjadi di beberapa sekolah dan juga ada kan di berita-berita di media kita kan, atau bisa juga guru ngebully siswa, ini juga banyak kasusnya. Sampai siswa itu trauma. Gue banyak bertemu dengan anak-anak trauma karena ucapan guru ketika di usia kecil gitu ya. Terus kemudian atau bisa juga antara orang tua, maksudnya orang tua terhadap anak orang lain gitu. Orang tua jadi gue ngebully anaknya Vina ya. Seperti itu terjadi di salah satu sekolah, itu klien gue juga. So complicated lah kayak gitu. Jadi bisa terhadap siapa aja gitu ya. Nah, memang agak susahnya nih, Bay. Ketika kita bicara anak dengan orang tua, apalagi di culture Indonesia ya, bukan di culture Jerman nih ya. Itu kan kita ada di dalam culture di mana anak itu harus menghormati orang tua, gitu kan. Sejelek apapun orang tua, kita harus hormat pada orang tua. Nah, itu kayak paradoks antara I hate karena aku diperlakukan begini, I don't like ya. Tapi di satu sisi culture-ku mengajarkan bahwa I have to respect kayak gitu. Ini satu satu paradoks yang gak gampang lah buat anak-anak
dan terutama anak-anak di culture negara atau budaya tertentu gitu. Agak susah. Jadi kalau misalnya gini ya, kalau misalnya itu cuma mama, hopefully papa bisa menjadi figur yang bisa menyampaikannya ke mama. Kalau misal dua-duanya, coba misalnya siapa? Oma, tante yang direspek oleh mama misalnya. Atau bisa melibatkan konselor. Mungkin konselor bisa panggil mama papanya kasih tahu. Atau anak bisa ngomong secara asertif, aku nggak suka loh mama banding-bandingin aku. Ya, aku nggak suka ketika mama tuh ngomong. Tapi seberapa banyak sih orang yang bisa asertif? Ya, even terhadap teman aja asertif itu bukan sesuatu yang gampang. Apalagi terhadap orang tua. Dan kalau dia masih anak-anak. Nah, makanya akhirnya memang banyak trauma-trauma pada anak remaja, pada orang dewasa itu kalau ditilik-tilik itu root cause-nya ada di masa kanak-kanak dan penyebabnya adalah orang tua. Unfortunately, coba anak 5 tahun, lo mau minta tolong siapa? Terus dia apakah udah punya ide untuk bicara asertif? Mama, aku nggak suka digituin. Mama jangan. Bisa gitu anak 5 tahun kan not easy lah. Ya itu sih menyedihkan sih kalau berada di posisi itu ya. Dan berarti itu juga chance dia menjadi depresi itu kan sangat besar ya, apalagi kalau dia nanti menghadapi bullying itu. Yes. Nah, tapi ini kalau ya silakan lanjut dulu. Sulitnya juga kalau misalnya kita bicara negara kita lah. Kita kan memang ada undang-undang perlindungan anak, Bayu. Tapi sudah seberapa kuat sih maksudnya? Misalnya gini lah ya, kita tahu nih anak tetangga kita ada yang diperlakukan keras oleh orang tua kita. Kalau di Amerika, wah gampang ya kan? Kita tinggal lapor, kalau kita melakukan itu pada tetangga kita di Indonesia, apalagi kalau di desa misalnya, can you imagine? Is that so easy gitu loh. Itu juga yang akhirnya perlindungan terhadap kekerasan terhadap anak itu di Indonesia juga menjadi satu isu yang masih challenging lah kayak gitu. Apalagi itu masih dimaksudkan oleh domestic violence seperti itu. Oke, lanjut tadi. Kalau misalkan kita ngeliatnya sekarang dari sisi yang sebaliknya gitu ya, kayak tadi Hanli juga bilang ada kan anak yang dipanggil toge gitu, tapi biasa aja gitu kan. Gue pun by the way, gue dulu disebutnya buta kalau di grup karena gue minusnya gede banget. Dulu kacamata gue tuh tebal banget. Nah, gue termasuk orang yang cuek gitu. Jadi gue dipanggil sebutan itu juga gue kayak, ayo udahlah gitu. Maksudnya ya udah gue nganggapnya lucu-lucuan, nggak terluka gitu. Nah, menurut Hanli, mungkin nggak sih ada anak itu punya karakter yang kuat gitu sampai dia bisa menghadapi yang namanya bullying. Dan kalau misalkan iya, orang tua tuh gimana bisa menciptakan karakter anak seperti itu yang istilahnya siap akhirnya untuk bisa menghadapi bullying? Ya, pertama Vina, kita juga perlu memahami how severe pelaku. Ya, artinya ketika si korban ini nggak benar-benar akhirnya nggak kuat lagi menghadapi si pelaku, bukan berarti kadang-kadang dianya yang lemah loh. Tapi karena pelakunya itu benar-benar parah banget gitu ya. Jadi how severe? Ada yang mild ya kan, ada yang moderate, ada yang memang severe nih, parah banget nih memperlakukan orang lain dalam bullyingnya. Gue kasih contoh ya buat supaya ada gambaran. Ini kisah nyata. Anak ini perempuan waktu itu datang ke tempat gue kelas berapa ya? Lupa lah, gue SMP gitu kali ya. Terus udah gitu dia orang tuanya dulu kan yang masuk ke ruang konseling gue. Orang tuanya bilang gini, Bu Hanli, anak saya ini nggak percaya diri nih Bu Hanli. Anak saya ini emosionalnya itu nggak stabil gitu ya. Untung Bu Hanli, pernah kita datang ke sekolah untuk kita melihat pemandangan ini. Jadi anak saya lay down gitu ya di tembok ya, terus teman-temannya di situ lagi pada kumpul, dia cuma ngeliatin temannya begini gitu ya. Jadi anak saya ini nggak percaya diri, orang tua menilainya begitu, nggak bisa bersosialisasi gitu ya. Terus sesi dong gue sama anaknya, orang tuanya keluar dan ketemu deh istilah gue tuh bottom of the cone ya, the root cause-nya. Jadi anak ini tuh korban bully. Tapi apakah anak perempuan ini lemah? Gue ceritain. Dan lu coba nanti menilai anak ini lemah nggak. Dia bertanya ke temennya, kok kayaknya sekarang kalian beda ya sama aku. Apakah aku ada salah? Kalau aku ada salah,
tolong kasih tau aku supaya aku bisa berubah. Mungkin ada yang aku lakukan yang aku nggak sadar yang bikin kalian tuh nggak suka sama aku. Teman-temannya bilang apa? Enggak apa-apa, lu sensitif gitu kan. Nggak mungkin dong cerita kalau iya gue jealous ya sama lu tuh ketua kelas lu tuh gitu-gitu. Ya, terus saya ceritain kenapa ini root cause-nya adalah jealous. Terus temennya bilang nggak apa-apa, ya kan? Tapi kok dia tetap diperlakukan begitu, malah makin parah gitu. Jadi dia explode. Sampai akhirnya dia nggak tahan. Dia try to make a new friends. Jadi dia nggak depend on sama si grup ini lagi. Dia try to make a new friends, di break up sama si ini pelaku. Try to make new friends lagi, dihasut lagi. Nah, sampai akhirnya habis dong. Stok temennya habis dong. Sampai akhirnya dia give up. Waktu dia konseling di tempat gue, dia bilang gini, aduh Tante Harley, aku udah fed up. Dia bilang gitu. Nah, artinya apa? Apakah anak ini lemah? Enggak kan? Anak ini sangat asertif loh, gile nanya sama temennya gue salah apa gitu kan. Nah akhirnya finally the worst choice dia pindah sekolah. Bayu, dasar anak yang punya potensial, pindah sekolah, nggak sengaja gue ketemu anak ini lagi. Gue lihat ada flyer spanduk di sekolah yang baru ini. Ada perwakilan anak-anak yang dikirim kompetisi debate ke Amerika dan dia salah satunya. Dan meskipun dia baru masuk ke sekolah ini, ke sekolah yang baru, dia langsung jadi presiden. Istilahnya kalau di sekolah itu presiden angkatan. Jadi setiap kelas grade 7 ada presidennya, grade 8 ada. Lihat ya, anak yang sangat potensial, anak yang sangat confident bisa menjadi tidak confident ya. Dan sebelum yang gue ketemu dia lagi di sekolah yang gue ngeliat spanduk, sebelumnya itu in the middle itu dia ada datang lagi ketemu gue, ya. Terus dia nggak percaya diri karena dia merasa kayaknya teman-temannya juga nggak ada yang suka sama dia. Lihat masih sampai ke bawah di sekolah yang baru. Terus mamanya bilang, boleh ya mama cerita ya, Bu Harley, katakanlah namanya si Dea lah. Ini si Dea sekarang jadi presiden di angkatannya. Boleh ya mama cerita ya? Wah, apa itu presiden? Saya tanya. Ini loh Bu Harley jadi kayak ketua lah di grade 7 gitu. Oh, I see. Terus gue nanya dong, oke, kamu bisa terpilih jadi presiden, kamu yang nunjukin diri, aku mau jadi presiden gitu. Atau ada kandidat yang dipilih oleh teman-teman dan teman-teman memilih. Ada kandidat yang dipilih teman-teman dan teman-teman memilih. Nah, terus gue mengubah dong cara berpikir yang irasional mengenai dia nggak disukai dong. So, evidence ini mau mengatakan apa sih ke kita semua? Apakah kamu benar-benar nggak disukai oleh teman-temanmu? Nah, itu kan mengubah cara berpikir dia irasional. Lu nggak mungkin lah teman-teman milih dia jadi presiden kalau nggak suka sama dia. Tapi pengalaman dia di sekolah sebelumnya itu sampai terbawa ke confidence dia di sekolah yang baru gitu. Nah, artinya apa ya? Pertama kita harus memahami how severe ya perlakuan bullying yang dia alami di sekolah. Jangan langsung kita menilai bahwa kamu tuh nggak percaya diri banget sih, kamu kok lemah banget sih kayak gitu ya. Jadi jangan langsung judgmental. Kalau misalnya memang kita masih memungkinkan ya perlakuannya nggak terlalu severe, artinya juga tidak membahayakan dan menurut kita juga nggak severe, kita ajari anak kita untuk stand up lah. Misalnya untuk membalas joke itu dengan joke lagi, terus atau mengubah cara berpikir yang keliru yang mengenai sensitif ketika dipanggil toge gitu ya. Kayak gitu. Itu yang bisa kita lakukan. Kalau anak perempuan ya dia perlu sadar. Jadi semua anak-anak yang datang ke ruang konseling gue, si korban, itu target gue adalah gue membantu mereka menyadari bahwa nothing wrong with you. Who has the problem bukan kamu, ya. Tapi akhirnya karena teman pelaku ini punya problem dengan jealousy-nya, akhirnya problemnya ini menjadi problem kamu. Menjadi problem kelas gitu loh ya. Jadi ketika kamu misalnya disable misalnya ya, kamu punya cacat fisik tertentu, apakah terlahir dengan cacat fisik ini adalah sebuah rencana, sebuah yang kita atur? Enggak kan, yang kayak gitu akhirnya
bukan salah siapapun kan ketika kita terlahir punya cacat fisik, dan bukan juga karena kehebatan kita kalau kita terlahir dengan kondisi fisik yang luar biasa. It's all benar-benar blessing that's given banget kayak gitu. Nah, anak-anak laki-laki itu salah satunya raise empathy ya. Ketika dia pick si anak-anak disable ini, teman-teman yang disable untuk jadi korban joke-nya, just for fun, make fun untuk mereka karena mereka punya cacat fisik. Apa yang perlu disadari anak laki-laki? Yang fun buat kamu belum tentu fun buat orang lain. Yang namanya fun itu harus fun together. Ya, fun di atas penderitaan teman. Apakah itu fun yang sesungguhnya? Ya, sampai akhirnya anak laki-laki punya cara berpikir yang baru. Oh, this is not fun. Ya, sampai ada di satu sekolah ada anak laki-laki bilang gini, so what fun katanya. So what fun gitu. Setelah gue ngomongin ini, gue pikir dia mau against gue gitu pada waktu itu. Tapi so what's fun? Terus gue tanya, so what do you mean dengan statement kamu? Ya apa senangnya? Apa senangnya? Kalau misalnya kita selama ini senang-senang ternyata teman kita menderita. Wow, gue bilang good thinking ya. Sampai shake hand anak ini. Artinya ya udah cari cara senang yang lain. Yang senang lo fun, gue juga fun. Nah ini kan udah berubah cara berpikir yang keliru mengenai yang namanya fun. Terus biasanya nih anak laki-laki kalau gue kasih bullying prevention lesson kan gue through conversation. Kalau gue udah masuk ke topik percakapan ini nih mengubah cara berpikir yang keliru mengenai teman disability gitu ya, raise empathy, anak laki-laki lebih gampang empathy. Yang tadi di waktu awal ketika gue masuk memberikan bullying lesson, mereka anak laki-laki bisa tetap membuli loh, meskipun tahu ini Bu Hanli dan timnya datang untuk memberikan bullying lesson. Misalnya dia harusnya nggak di sini tuh di kelas yang lain, maksudnya di kelas cewek karena dia bukan cowok, dia cewek gitu loh. Tapi anak cowok itu bisa langsung menunduk ya di sesi-sesi udah yang di akhir-akhir. Ketika gue bilang gini, ada nggak yang bisa merencanakan kelahiran? Gue bilang gitu. Ada nggak? Kalau misalnya kita terlahir dengan kondisi normal utuh, apakah itu karena kehebatan kita? Apakah teman kita yang terlahir dengan disability mereka meminta? Mereka merencanakan untuk terlahir dengan disability. Gue tanya gitu. Bagaimana kalau terbalik? Kalau kita yang di posisi itu? Dan apakah kesalahan dia? Nah, lalu kalau kita sadar bahwa kita adalah anak laki-laki yang normal, so ketika kita bertemu dengan teman kita yang disability, yang lemah, so what do we need to do? Apakah make fun on them? Atau justru kita support mereka karena kita lebih strong daripada mereka. Nah itu loh. Nah ketika udah masuk percakapan ini anak laki-laki biasanya nunduk, diem. Tapi kalau cowok cewek agak susah. Masuk tenang, keluar juga tenang kalau anak cewek. Jadi gitu Vina. Jadi begitu lah. Ya itu barusan lu cerita juga gue nunduk kan. Emang bener kok. Ya, wow, itu touching banget sih bener-bener. It really goes deep in my heart. Kita ada ini nih Han, kita ada satu tema yang buat gue sama Vina tuh emang dalam banget buat kita berdua itu ya, yaitu adalah tema mindfulness. Jadi dalam tema mindfulness ini gue sekarang kalau gue menilik ke belakang, gue punya pemikiran. Di saat kita sadar, basically juga apa yang lu bilang gitu ya. Di saat kita sadar mana yang ada di kontrol kita dan mana yang tidak ada di kontrol kita, itu akan membuat semuanya tuh kayak lebih gampang gitu. Jadi di saat gue mindful, kalau misalkan ada orang yang ngatain gue dan gue tahu it has nothing to do with me, but it has everything to do with the person, itu akan memberikan gue sebuah ya udah gitu, anjing menggonggong gitu kasarannya gitu kan ya. Nah pertanyaan gue adalah apakah menurut lu ada apakah mindfulness bisa dipakai di dalam hal ini? Apakah ini akan membantu untuk dalam tema bullying ini? Dan yang kedua, apakah mindfulness ini juga bisa kita ajarin sedini mungkin kepada anak-anak gitu? Iya, gue cukup sering pergi ke berbagai negara dalam konteks gue belajar. Ya, jadi gue tuh seneng banget mengupdate ilmu gue, knowledge gue, skill gue, ikut international conference atau gue belajar ambil course apa kemana seperti itu.
Dan gue bertemu misalnya ketika gue menghadiri Asia Pacific Network Moral Education Conference di UCIT gitu ya. Gue ketemu sana Profesor Neil Hawkes dari UK. Dia itu programnya adalah building character anak-anak dan dia juga sering diundang ke mancanegara ya. Nah, basicnya adalah mindfulness. Jadi dia istilahnya pause time. Dia pakai istilah pause time. Nah, ketika gue belajar ke daerah Jepang ya, ke China, artinya East ya, itu juga ngomongin mengenai mindfulness. Ketika gue ketemu juga dengan profesor dari nama pulaunya apalah itu ya di Amerika sana, itu juga ngomongin mengenai mindfulness. Dan penelitian dari para neuroscientist bahwa memang mindfulness itu berdampak terhadap perkembangan yang namanya prefrontal cortex. Prefrontal cortex ini di sini ya, ini tuh otak leader brain lah kita bilang, di mana executive function di sini gitu ya. Executive function itu meliputi goal, perencanaan, pengaturan diri, perencanaan, pengaturan ya, kontrol diri, kontrol emosi, fokus, working memory ya, self awareness ya. Nah, research-nya adalah ketika research-nya adalah mindfulness practice itu menebalkan prefrontal cortex seperti itu ya. Terus kemudian gue juga kemarin baru baca research yang dilakukan oleh satu tim dari Singapura atau China ya. Itu di situ jadi ada kelompok mahasiswa dengan kelompok kontrol, artinya tidak dilakukan mindfulness, ini apa. Nah, satu mindfulness, satu lebih kognitif terapi, yang satu lagi mindfulness gitu. Dan ternyata mahasiswa yang diberikan di kelompok yang eksperimen dengan mindfulness itu ternyata resultnya anxiety-nya lebih less ya, terus secara akademik juga menjadi lebih baik seperti itu. Akhirnya ketika gue mempelajari gitu ya dari banyak angle, akhirnya gue sangat mempercaya bahwa memang mindfulness itu diperlukan untuk hidup, Bayu. Jadi nggak cuma dalam konteks bullying. Nah, ketika kita bicara bullying gitu ya, misalnya ketika kita wah dasar toge lo. Nah, mungkin ketika kita meledek orang, itu kan emotional brain kita kan yang mengambil alih. Artinya bukan prefrontal cortex kita, bukan leader brain kita. Tapi ketika kita mindful, menyadari pikiran, perasaan, ya, juga perspektif taking, menyadari pikiran dan perasaan orang lain, itu kan harus punya namanya self awareness dan social awareness, dan itu kan pasti berhubungan dengan yang namanya orang yang lebih punya kesadaran diri, lebih bisa mindful gitu ya. Iya, gue kalau ngomong gini ke teman gue, meskipun gue senang, dia belum tentu senang. Ini kan mindful gitu kan, pasti juga akan berdampak kepada itu gitu loh. Neil Hawkes itu dari pendidikan karakter dia adalah post time tadi, mindfulness tadi. Mindfulness itu bukan meditation, tapi orang yang meditasi perlu mindfulness, tapi mindfulness tidak sama dengan meditasi gitu. Ya, ya. Meditasi itu kayak one of the mindfulness practice that people can do. And iya sih, menurut gua juga gimana ya, setelah gua juga mencoba mengimplementasikan mindfulness practice ya bisa gimana ya, terutama tadi lu ngomong anxiety itu juga gua pribadi juga ngerasain gitu, memang anxiety levelnya jadi lebih turun gitu. Ya, ya. Misalnya contoh ya, kayak misalnya kita bicara mengenai perempuan dengan jealousnya, ya. Kan kalau misalnya gue mindful, iya ya, gue menyadari perasaan gue mengambil alih kan. Gila, gue jealous ya, kok gue bisa jealous ya sama Vina, ya kan? Kenapa sih gue jealous? Kalau orang yang mindful kan dia bisa apa ya? Bisa self talk gitu ya. Dia mengenali dan menyadari perasaan gue yang lagi jealous sama Vina, ya kan? So gue jealous. Kenapa sih gue jealous, ya kan? So kalau gue jealous, gue ekspresi begini, apakah itu menjadikan gue menjadi pribadi yang lebih baik gitu? Enggak kan? Nah, itu kan semua perlu yang namanya mindfulness kayak gitu. Ya, itu pertanyaan sedikit kecil gitu ya. Lu ngerasa sering ini nggak sih, Han, kayak terbentur dengan kosakata dalam bahasa Indonesia kita sendiri? Karena barusan lu juga sempet ngomong ada yang namanya sadar diri. Gue tahu maksud lu sadar diri itu dalam konteks mindfulness, di mana kita sadar tentang diri kita gitu ya. Tapi di mana stigmanya adalah kalau
ada juga yang gue ngeh gitu, ya lu harus sadar diri lah, masa lu mau daftarin diri jadi jadi ketua kelas gitu misalnya gitu kan, itu kan juga sadar diri gitu. Kalau lu sering kepentok dengan kosakata gitu nggak sih? Iya, so makanya kadang-kadang bukan sok-sokan untuk berbahasa Inggris sih. Kadang-kadang ada kata-kata bahasa Inggris yang gue susah juga sih untuk apa ya? Untuk ya kayak mindfulness lah. Kalau lu ubah jadi bahasa Indonesia kan jadi panjang banget. Menyadari diri di sini saat ini present moment tanpa ada judgment. Panjang jadinya. Aduh, repot. Kalau mindful diubah ke bahasa Indonesia, pikiran yang penuh, ya nggak benar juga. Sebenarnya itu kita sering banget Hanli kepentok sama yang namanya present moment, di mana kita harus menjelaskan present moment itu apa gitu. Dan ya emang kalau kita di tema mindfulness ini juga kita menyebutnya dari apa yang tadi dijelaskan gitu ya, soal mengamati gitu, seolah-olah dari luar kita bilangnya itu kita menjadi observer atau pengamat gitu, jadi orang ketiga. Kayak nonton film aja nih, ini orang lagi ngapain gitu berdua. Jadi ya itu sih yang kita terapkan juga dari si mindfulness ini. Oke, nih ada pertanyaan dari komunitas. Itu kan tadi kita bahas sebagian besar di lingkup anak-anak ya, soal bullying ini. Sekarang kalau misalkan kita lihat sebagai orang dewasa gitu, kalau anak-anak kan mungkin hopefully ya sebenarnya ada support system dari orang tua itu tadi kan, yang bisa kayak ngemong lah istilah kalau anaknya jadi korban bully gitu. Sedangkan kalau sebagai orang dewasa kan kita di-expect ya udah kita harus mandiri gitu kan, menyelesaikan semuanya secara sendiri. Nah kalau misalkan kita sebagai orang dewasa ini menjadi korban bully, menurut lu gimana sih cara kita bisa menghadapi bullying ini? Ya, pertama gue rasa korban bully itu perlu tahu mengenai why people bully. Supaya mengubah irrational thinking-nya tadi yang dia berpikir bahwa something wrong with me. Itu yang perlu diubah dulu. Nothing wrong with you gitu loh. Nah itu yang perlu diubah. Nah kayak misalnya tadi gue barusan ketemu ya, gue hari ini konseling adiknya. Kakaknya dulu pernah gue konseling si perempuan korban bully. Nah si mamanya cerita, katakanlah nama kakaknya si Cindy lah ya. Bu Hanli, Cindy sekarang itu setelah konseling dengan Bu Hanli mengenai yang dia dulu dibully ya, udah gitu dia jadi better ya, rasanya lebih lebih semangat gitu ya. Terus dia jadi terpacu untuk tetap berdiri tegak gitu ya, untuk tetap menunjukkan bahwa apa yang lo lakukan ke gua nggak akan membuat hidup gua hancur kayak gitu. Nah itu kan, tapi kan dimulai dari mengubah irrational thinking-nya dia something wrong with me. Ya, the problem is in me. Itu yang harus diubah dulu tuh. Vina. Kalau sudah sampai perlakuan bully dari temennya yang dewasa terhadap dia sudah membuat dia punya irrational thinking ya. Biasanya perempuan itu punya sense kayak lo tadi jealous ya gitu ya. Biasanya si korban bully mereka tuh sebenarnya punya sense itu, tapi kan mereka malu ya. Mereka biasanya kayak mungkin jealous gitu. Terus malu dong karena jealous kan berarti kan gue higher gitu kan biasanya. Tapi kalau jealous emang apa yang dijelesin dari aku gitu. Jadi sebenarnya dia udah ada sense itu sih sebenarnya. Ya. Kalau cewek ya, kalau bicara cewek. Karena kalau dewasa biasanya cewek sih yang masih suka membuli. Kalau cowok kayaknya udah jarang lah terdengar lelaki dewasa membuli lelaki dewasa lainnya. Ya. Tapi itu fascinating banget sih, maksudnya berarti dari sangat kecil sampai kita dewasa ini masih terbawa aja itu kebiasaan membuli itu di cewek-cewek ya. Itu agak amazed sih gue. Cewek, ya itu. Sekarang gue tanya deh, gue cerita nih, lucu deh. Arisan, gue kan nggak ikut arisan ya. Nah, one day teman gue tuh ngundang gue ke arisan, tapi karena ulang tahunnya dia one of my best friend ketika gue di SMP. Gue datang dong, karena gue pikir pertemuan arisan, dan gue merasa kalau gue pergi sama temen itu gue nggak perlu merasa perlu dress yang all out gitu. Ya gue pakai baju kayak gini dengan jeans buat gue enough gitu, meskipun di restorannya juga mewah, menurut gue masih pantas lah kayak gitu ya. Tapi ya ampun, semua datangnya tuh dengan dress gitu ya, full ininya di gitu hairdo.
Terus gue diginiin sama teman-teman gue, itu semua teman-teman gue pada, Li, lu kayak guru pakai bajunya gitu. Karena gue beginilah pakai casual gini ya, beginilah misalnya sweater kayak gini. Terus gue bilang gini, gue sikut dia ya, lu bilang dong kalau ini ulang tahun lu juga sekalian kumpul-kumpul grup arisan lu, gue bilang gitu ya. Tuh gue dapat perlakuan kayak gitu, lu kayak guru sih pakai bajunya gitu ya. Nah, gue sih cuek aja ya. Terus begitu, udah nih makan nih, ya kan kalau udah makan pencar ya, ada yang ke Zara, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Nah, ini gue bersama-sama kurang lebih 5 orang lah. Kita pindah ke kafe berikutnya ngobrol karena udah lama kan nggak ketemu, terutama ya lebih paling jarang ketemu gue lah karena kan gue nggak ikut arisan mereka kan. Lo tau nggak apa yang terjadi di grup kecil ini? Ada satu temen yang di grup yang anggota arisan tapi sekarang lagi nggak ikut di kafe ini, ngomongin, katakanlah namanya si Kathy lah, si Kathy. Gila tuh Kathy kalau ulang tahun parah tuh. Kalau ulang tahun minum udah dipesenin dulu teh katanya. Terus gue bilang gini dong, lu bukannya tiap bulan ketemuan sama si Kathy, bukannya juga lu barusan hahi sama si Kathy, lu kok sekarang jadi ngomongin si Kathy? Gue bilang gitu. Sebenarnya kalau misalnya dia duitnya nggak sebanyak lo, dia bisa neraktirnya cuma teh, emang kenapa? Gue tanya gitu. Nah, the complexity of women, ya ampun. Sip, Hanli, kita sekarang sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir nih ya Han, bisa nggak lu share dulu nih ke para pendengar kalau mereka pengen kontak ke lu atau pengen ngelihat, mungkin lu bisa cerita sendiri tentang SOA juga, dan juga tentunya tentang buku-buku yang lu udah tulis, karena tadi Wild Children Bully itu buku kedua lu ya kalau gua nggak salah tangkap ya. Mungkin lu bisa cerita sedikit tentang itu. Gue Hanli Mulyani, gue psikolog klinis. Tapi fokus karya gue memang lebih ke anak-anak, remaja, pendidikan, hubungan orang tua dan anak ya. Meskipun SOA lebih ke family, maksudnya kalau ada marriage problem, family problem itu ada tim psikolog yang lebih spesialisasi di sana. Kalau gue sendiri, Hanli sendiri di situ. Nah, SOA sendiri kita sekarang punya 6 fokus area. Yang pertama kita fokus memberikan layanan konseling dan psikoterapi individual maupun keluarga maupun kelompok. Lalu kita juga memberikan training untuk guru, orang tua, siswa, anak-anak ya. Konteks kita lebih ke 3 pilar itu. Terus kemudian kita juga memberikan layanan assessment potensi ya, atau kita suka bilangnya psikotes atau IQ, lalu personality, dan yang gue banyak lakukan, yang gue saat ini sudah membantu 1.400 remaja ya so far ya, yaitu membantu remaja-remaja ini menemukan passion, studi, dan karir. Jadi minat bakat lah kalau orang suka bilang. Tapi gue pakai tools dari Amerika yang sangat komprehensif dan gue suka dengan hasilnya. Terus kemudian gue juga fokus di friendship dan bullying, lalu gue juga fokus di learning difficulty, anak-anak yang kesulitan belajar ya, misalnya kalau tes masuk sekolah, di tes IQ-nya nggak masalah, tapi kok struggling ya di akademik, ternyata mungkin dia punya kesulitan belajar spesifik kayak disleksia, diskalkulia, gangguan fokus, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir di modul area ini baru gue kembangkan di tahun 2020 adalah social learning. Jadi gue memberikan coaching session untuk anak-anak yang normal, tidak berkebutuhan khusus, tapi punya hambatan di keterampilan sosial, atau anak-anak berkebutuhan khusus yang memang hambatannya adalah di keterampilan sosial, seperti anak-anak dengan Asperger. Jadi gue menciptakan sosial, dan abis sesi gue dengan lo, gue ada satu bantu social learning coaching via Zoom. Nah itu area fokusnya SOA. Gitu sih Bayu. Apalagi tentang ya? bukunya? Oh buku. So far udah nulis 3 buku ya. Buku pertama itu How to Deal with Your Child. Ini workshopnya sampai sekarang ini masih gue terus lakukan. Ini lebih ke bicara mengenai komunikasi. Bagaimana cara mendengarkan supaya anak mau bicara. Gimana cara bicara supaya anak mau mendengarkan. Gimana cara dealing with conflict. Meskipun ini How to Deal with Your Child konteksnya parenting, tapi sebenarnya skill ini bisa dipakai untuk semua. Dan gue belajar ini dari Gordon Training International di Australia tahun 2013. Ya, karena gue rasa ini skillnya bagus banget sih. Terus gimana caranya menjangkau lebih banyak orang? Ya udah gue tulis buku gitu ya. Selain gue juga rutin melakukan workshopnya. Ini buku kedua gue. Ya, gue belajar dari guru namanya Robert Pereira. Nah, dia dari Australia, dia adalah memang fokus di bullying hampir 30 tahun ya. Jadi kita nulis buku bersama, pengalaman dia dan pengalaman gue di Indonesia di dalam buku ini. Karena dia juga sering gue undang ke Indonesia, udah menjadi close friend lah. Udah kayak family malah ya.
Terus yang ketiga itu sebenarnya remake dari buku pertama. Sebenarnya gue sekarang lagi on progress nulis buku keempat, Discover Passion, Build Your Future Career. Cuma gara-gara pandemi, bicara karir gue juga lagi mentok nih ya, karena pandemi COVID ini mengubah banyak hal banget gitu loh ya. Jadi gue skip itu. Karena saat ini juga gue lagi fokus mengembangkan SD Bayu Vina, namanya School of Child. Ya, School of Child nanti lokasi di Alam Sutra. Ya kita mulai dari kecil dengan semangat besar lah. SD ini untuk membantu anak-anak dengan kesulitan belajar spesifik tadi, atau anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus tapi rasanya nggak cocok dengan kurikulum yang umum. Itu yang activity gue sehari-hari lah gitu. Sip. Alright, sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir nih ya. Pertanyaan terakhirnya adalah, mimpi terbesar lu saat ini itu apaan? Ya, gue pengen nangis nih kalau ditanya kayak begini ya. Gue tuh pengen, yang pasti gue pengen meninggalkan legacy buat anak-anak gue, ya, keluarga gue. Artinya jangan sampai apa yang gue lakukan di dalam kehidupan gue itu membuat mereka malu. Ya, itu satu. Terus kalau buat diri gue sendiri, gue pengen menjadi seorang international educational consultant, ya, karena gue suka banget ke keliling-keliling ke luar negeri gitu loh, ya, ke Switzerland gitu. Gue pengen juga ke Jerman, waktu itu gue nggak sempat mampir ke Jerman. Suka aja gitu, international activity. Selain itu buat gue juga kayaknya open horizon banget ya. Sekalian juga memang gue suka jalan-jalan. Jadi kalau gue pergi tujuannya belajar, eksternnya jalan-jalan. Tapi gue rasanya sayang kalau cuma pergi untuk jalan-jalan ya, wasting money, nggak dapet apa-apa gitu. Itu prinsip gue. Jadi kalau pergi ke luar negeri harus belajar sesuatu, extend waktu untuk jalan-jalan. Itu value gue. Terus ya gue pengen lah kalau finansial udah nggak menjadi isu gue lagi gitu ya. Anak-anak gue juga udah mandiri. Gue pengen apa yang gue dapatkan dari yang gue pelajari dimanapun gue pergi, gue pengen bawa untuk kebaikan di Indonesia. Artinya gue pengen berkeliling Indonesia, bahkan kalau misalnya gue membantu orang dengan kemampuan gue sendiri tanpa memerlukan bantuan donatur gitu ya. Gue pengen keliling Indonesia untuk membantu sekolah-sekolah ya, guru-guru di daerah-daerah yang mungkin masih less information ya dari dibandingkan kok di kota besar seperti gue saat ini tinggal kayak gitu. Tapi tentu itu harus dengan logik ya, artinya ketika financial udah nggak jadi isu gue lagi, anak-anak gue juga udah independen semua kayak gitu. Dan gue udah ngomongin sama suami gue dukung nanti. Jadi kalau gue pergi dia nemenin gitu ya. Terus ya itu School of Child itu. Jadi one day SOA dan School of Child nggak harus selalu handly ya, ada masanya yang muda yang berkarya. Kita yang tua-tua mah supervisi aja. Kita jalan-jalan ke tempat-tempat kecil untuk membantu orang. That's I think my life calling ya, my passion. Wow, Hanli, kita dari Asa Diri say thank you banget buat semuanya. Thank you buat semua cerita, semua masukan, dan buat teman-teman yang ngedengerin sampai sini, thank you juga. Nanti semua buku-buku Hanli dan tentang SOA dan School of Child juga nanti kita taruh di deskripsi juga. Hanli. Ya, thank you. Cuma kita berdua benar-benar cuma bisa bilang thank you banget, dan kita yakin banyak banget games yang ada di conversation kita ini yang bisa memberikan value juga buat para pendengarnya. Ya, thank you banget Bayu sama Vina karena sudah memberikan kesempatan saya melalui Asa Diri untuk berbagi kepada lebih banyak orang. Sama-sama, mimpinya semoga semuanya tercapai. Amin. Semua yang dibangun saat ini. Oke, sampai ketemu. Bye-bye, thank you. Hey guys, thank you udah ngedengerin episode podcast Asa Diri kali ini. Semoga episode tadi bisa memberikan nilai lebih dan value lebih untuk lo yang ngedengerin. Kalau lo pengen support kita, bisa dengan follow Instagram kita di @asahdiri.ind, subscribe YouTube channel kita di Asah Diri, dan juga bisa taruh review di Apple Podcast. Ingat juga untuk share ke teman-teman kalian dan terus asah diri. Karena berlian tidak bersinar dengan sendirinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.